Halo teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 4 mahasiswa semester 5 program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Di sini kami akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah perencanaan pembelajaran terkait model dan metode pembelajaran anak usia dini. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran di PAUD. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran kepada anak untuk mencapai kompetensi dasar tertentu. Kemudian ada pun jenis-jenis metode pembelajaran yang dapat dijabarkan seperti berikut. Yang pertama adalah metode bercerita. Metode bercerita adalah cara bertutur dan menyampaikan cerita secara lisan kepada anak didik, dan cerita harus diberikan secara menarik untuk anak, dan di sini anak diberi kesempatan untuk bertanya dan memberikan tanggapan terhadap cerita tersebut. B. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah suatu metode pengajaran yang menyampaikan informasi yang melibatkan peragaan atau contoh langsung untuk menjelaskan suatu konsep keterampilan dan prosedur. C. Metode bercakap-cakap. Metode bercakap-cakap adalah suatu pendekatan pembelajaran yang melibatkan interaksi langsung antara pengajar dan peserta didik melalui bercakap-cakap atau diskusi. Metode bercakap-cakap sering digunakan dalam diskusi kelompok, tanya jawab, atau dengan bentuk seminar di mana peserta didik diajak untuk aktif dalam berpartisipasi dan menyampaikan ide-ide mereka. D. Metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah cara atau pendekatan yang digunakan guru untuk memberikan pekerjaan atau aktivitas kepada siswa, baik secara individu maupun kelompok, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa dalam suatu materi pelajaran. Metode ini biasa bervariasi, mulai dari tugas rumah, proyek, studi kasus, hingga tugas praktikum, tergantung pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Peran. Drama atau bermain peran dilakukan untuk mengembangkan daya khayal atau imajinasi, kemampuan berekspresi dan kreatif anak yang diinspirasi dari tokoh-tokoh atau benda-benda yang ada dalam cerita. Yang ke F, karya wisata. Karya wisata adalah kunjungan secara langsung ke objek-objek di lingkungan kehidupan anak yang sesuai dengan tema yang sedang dibahas. Yang ke G, project. Project merupakan suatu tugas yang terdiri atas rangkaian kegiatan yang diberikan oleh pendidik kepada anak, baik secara individu maupun secara berkelompok, dengan menggunakan objek alam sekitar maupun kegiatan sehari-hari. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu B. Model pembelajaran PAUD. Model pembelajaran adalah suatu desain atau rancangan yang menggambarkan proses rincian dan menciptakan situasi lingkungan yang memungkinkan anak berinteraksi dalam pembelajaran, sehingga terjadi perubahan perilaku atau perkembangan pada diri anak didik. Adapun komponen model pembelajaran meliputi konsep tujuan pembelajaran, materi tema, langkah-langkah, prosedur, metode, alat sumber belajar, dan teknik evaluasi atau penilaian. Beberapa model pembelajaran PAUD yang saat ini berkembang dan digunakan oleh satuan pendidikan PAUD adalah yang pertama, model pembelajaran kelompok berdasarkan sudut-sudut kegiatan. 2. Model pembelajaran kelompok berdasarkan kegiatan pengaman. 3. Model pembelajaran berdasarkan area. Dan 4. Model pembelajaran berdasarkan sentra. Sekian dan terima kasih. Berikut adalah penjabaran masing-masing model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran kelompok berdasarkan sudut-sudut kegiatan. Model pembelajaran ini perlu disediakan sudut-sudut kegiatan untuk dipilih oleh anak-anak berdasarkan minatnya sebagai pusat kegiatan pembelajaran. Sudut-sudut kegiatan yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, sudut alam sekitar. Yang kedua, sudut ketuhanan. Terus yang ketiga, sudut pembangunan. Yang keempat, sudut keluarga. Dan yang terakhir, sudut kebudayaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang berikut, yaitu yang kedua, model pembelajaran kelompok berdasarkan kegiatan pengamatan. Dalam model ini, anak-anak dalam satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, 3 atau 4 kelompok sesuai minat dan jumlah anak. Dengan kegiatan yang berbeda-beda, salah satu kelompok melakukan kegiatan bersama pendidik,
dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan anak secara individu. Jenis kegiatannya adalah pemahaman konsep dan materi yang memiliki tingkat kesulitan. Yang ketiga, model pembelajaran berdasarkan area. Pada model ini, anak diberi kesempatan untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri-sendiri sesuai minatnya. Model ini menekankan pada prinsip A. Memberi pengalaman pembelajaran bagi setiap anak, B. Membantu anak untuk membuat pilihan dan keputusan melalui aktivitas di dalam area-area yang disiapkan, C. Adanya keterlibatan keluarga dalam proses pembelajaran. Jadi saya akan melanjutkan materi yang berikut, yaitu keempat, model pembelajaran berdasarkan sentra. Pada model ini, kegiatan pembelajaran dilakukan di sentra-sentra di mana pendidik berperan sebagai motivator dan fasilitator yang memberi pijakan-pijakan atau scaffolding. Di sini ada 7 sentra pembelajaran, yaitu yang pertama sentra bahan alam dan sains, yang kedua sentra balok, yang ketiga sentra seni, keempat sentra bermain peran, kelima sentra persiapan, dan keenam sentra agama, dan yang terakhir sentra musik. Dari sekian materi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa model dan metode pembelajaran di PAUD bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan menyenangkan, di mana anak-anak dapat belajar melalui pengalaman langsung, berinteraksi dengan lingkungan sekitar, serta mengembangkan keterampilan dasar